Assalamualaikum Ustaz. Tafadhal. Ada. Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya. Sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi. Jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi selalu diingatin gitu. Hisbi ya. Hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi. Itu gimana Ustaz? Standar itu Hisbiyah. Ya, hisbiyah. Jangan hisbi ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkannya mungkin dia nggak tahu artinya begitu ya. Hizbi. Lata. Ada yang lata, ada yang... Ya, hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan, kelompok tertentu. Dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celaan. Kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan Rasulnya SAW. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah, bisa benar. Dibela mati-matian namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana, apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat Nabi SAW itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut disebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor meskipun dia ya tinggal di Madinah tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada disebutkan dalam hadis ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ya ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ya ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama ahlus sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah SAW. Manusia bisa salah, bisa benar. Sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar. Tidak kita keluar kepada pendapat yang lain. Tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata, ya, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain.
Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbiyah. Kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran. Yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri. Tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya Hizbullah. Golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika Hizbullah ala inna Hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah yang namanya golongan Allah? Yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah, masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang. Yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru seperti Imam Bukhari yang mengatakan katabtu min alfin wa thamanina rajulan laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustadz sunnah. Sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah. Sama-sama punya ilmu. Ada orang mengatakan, saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela. Kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran? Ustaz, silakan. Sekarang kalau kita senang sama ustaz, sumpamanya ustaz fulan, sama-sama ini ustaz sunnah. Makanya kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka gitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya lebih mengena pada diri kita. Lebih mengena itu gimana, Ustaz? Apakah itu hizbi? Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut, tapi yang benar disampaikan. Ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama sekali hanya karena ini. Atau hanya karena pertimbangan, dia ustadz ini sama-sama satu suku sama saya. Oh dia ini tetanggaku yang sana, saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis. Maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah. Masalah akidah saya tanyakan kepada dia. Karena dia lebih membidangi, tidak masalah. Karena ini sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu. Sesuai dengan ini kapasitas ilmu masing-masing yang dibenarkan dalam agama. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita kita bisa mencintai seseorang karena Allah dan karena disampaikan ilmunya yang hak gitu ya. Ilmunya hak, bukan jadi pertimbangan-pertimbangan dunia atau pribadi ya. Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia. Bahwa kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah kita tetap bilang mengatakan bahwa dia itu fanatik namanya. Itu hizbi berarti. Itu hizbi itu ya. Barakallahu fikum. Semoga jelas. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum.